Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Riyadhus Shalihin dan berada di hadis terakhir dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, halaman 206. Sudah ketemu Bapak Ibu? Iya. Ar-Rabi' Ashar, hadis ke-14 di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ya, innakum lataqra'una hadhil ayat, sesungguhnya kalian, ya, bersungguh-sungguh dalam membaca hadhil ayah, ayat ini. Secara lengkap bunyi ayatnya itu pada surah Al-Maidah ayat 105, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga diri-diri kalian. Alaikum anfusakum, menjaga diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan diri-diri kalian. Idza ihtadaitum, apabila kalian senantiasa berada di atas hidayah, petunjuk yang benar. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan memberitakan, menyampaikan, menampakkan sejelas-jelasnya bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Semua akan diungkap di hari akhir. Apa yang kita kerjakan di dunia semua akan diungkap di hari akhir. Ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan, ini adalah hadis terakhir di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini bukan hadis, ya, tapi ini asar namanya. Karena datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sahabat, itu dari namanya asar. Ya. Atau namanya hadis mauquf, berhenti hanya sampai kepada sahabat. Jadi kalau ada hadis tapi tidak nyambung ke Nabi, namanya mauquf. Ya, walaupun perawinya banyak. Tapi kalau itu hadis
rentetannya terus nyambung sampai kepada Nabi. Nah, itu namanya hadis. Namanya hadis marfu, terangkat sampai ke Nabi. Kalau sampai sahabat namanya mauquf, ya. Kalau itu dikeluarkan langsung oleh sahabat namanya apa? Asar. Asar. Kalau langsung dari Allah kepada Nabi namanya apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu ada juga yang lemah. Pun demikian dengan hadis. Ada juga yang lemah. Kalau Quran tidak ada. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Fima naqlihi an Abi Bakr As-Siddiqi, apa yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Abu Bakar As-Siddiq, yang kita fahami dia siapa? Ya, tahulah kita siapa Abu Bakar. Ya. Qala, dia berkata, amma ba'da ayyuhan nas, ya amma ba'du ayyuhan nas, ya, sesudah beliau menyampaikan lalu diselingi dengan amma ba'du, lalu beliau berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian orang-orang beriman, fa innakum taqra'una hadhil ayata, kalian telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita juga sudah membaca ini firman Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu fungsinya untuk ditadaburi, tidak sekedar dibaca. Bagaimana kita mentadaburi Al-Quran? Ya, sebab kadang-kadang kita ini tidak bisa dipungkiri, Pak. Kalau baca Quran, suara yang baca itu bagus, itu kita bisa nangis itu, Pak. Padahal belum tentu kita paham maknanya. Yang dia baca tentang ayat utang piutang, ya, nggak tahu dia maknanya, ya. Padahal dia disuruh untuk bayar utang oleh firman ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Tapi karena yang baca suaranya bagus, nangis dia. Ya, memang apa ayat yang dibaca tadi? Pokoknya enak aja bacaannya, enak aja suaranya. Ya, Al-Quran itu tidak berhenti sekedar didengar, dibaca, tapi bagaimana Al-Quran ditadaburi. Dan itulah inti dari Al-Quran. Baru dia terasa asar, ya, atau pengaruhnya di dalam diri dan kehidupan kita kalau dia ditadaburi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ingin mengajak kepada para sahabat dan kita semua bagaimana mentadaburi surah Al-Maidah ayat kelima ini yang difirmankan oleh Allah, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian. Maknanya apa? Menjaga diri-diri kalian adalah yaf'alul khaira, terus berbuat baik, ya, terus berbuat baik. Yaqulu ta'ala, kata Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala amiran ibadihi al-mu'minin, Allah menyuruh kita, jadi kita tadaburi ayat ini, Allah menyuruh kita orang-orang beriman, disuruh untuk apa kita oleh Allah? Ayyuslihu anfusahum, hendaklah kita terus memperbaiki diri kita, terus meningkatkan kesalihan kita. Nah, bagaimana caranya memperbaiki diri? Yaf'alul khaira, terus melakukan kebaikan, terus, ya, sekarang, besok, selama-lamanya terus dalam kebaikan. Bijuhdihim wa taqatihim, kita kerahkan seluruh kemampuan kita. Terlebih sekarang kita berada di zaman fitnah, zaman ya susah, maka dituntut kesungguhan untuk berbuat baik. Sesudah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri dengan beramal salih,
mukhbiran lahu annahu man islaha amrahu la yadurru fasadu min fasadi annas. Ya, kalau kita ini sudah berbuat baik dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka serusak apapun orang, maka kerusakan itu tidak akan berpengaruh pada diri kita. Ya, bagaimanapun bobroknya akhlak orang, ya, kita kebahagiaan itu kan ada 4, Pak. Kata Nabi, arba'atun minas sa'adah. Kata Nabi, ada 4, ya, orang bisa bahagia dengannya. Apa 4 itu? Yang pertama adalah mar'atun solihah. Kalau kita punya istri yang solihah, apalagi kalau 4 istrinya, oh bahagia, Pak. Ya, bahagia. Ini satu saja udah bahagia sekali. Ya, itu yang pertama, mar'atun solihah, istri yang solihah. Benar, Pak, ya? Lebih bahagia, Pak. Masya Allah. Awalnya nih praktikum, ya, udah mempraktekkan. Cuma ilmunya nggak ditularkan ke kita. Ilmunya dipendam sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa kunci kebahagiaan? Ya, baitun wasi'. Itu yang kedua. Kita punya rumah yang besar. Ini kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Ya, hanya kalau ada uang, ada kemampuan, tidak ada larangannya orang Islam punya rumah besar. Nggak ada larangannya. Ya, saya sering katakan paling tidak kita ini punya rumah, kamarnya paling tidak 2 atau 3. Nah itu, kamar yang satu untuk suami istri, kamar yang kedua untuk anak. Apalagi kalau anaknya laki perempuan, umur 10 tahun tidak boleh anak sekamar. Makanya ada kamar anak laki-laki, ada kamar anak perempuan. Ya. Nah yang ketiga, markabul hani, kata Nabi. Kita punya kendaraan yang menyenangkan. Ya, tidak ada larangannya kita punya mobil mewah kalau ada duit, selama tidak dengan cara riba. Nah, yang terakhir apa? Tetangga yang baik. Punya tetangga yang baik. Kalau udah 4 ini kita punya, aduh enak dunia, Pak. Enak. Nah, tapi kan tidak selamanya kita seperti itu. Istri kita soleh, rumah kita luas, kendaraan bagus, tetangganya nggak benar. Ya, ada pemabuk, mohon maaf, ada pezina. Sebobrok apapun, ya, sejahat apapun, seburuk apapun akhlak tetangga, itu tidak akan mempengaruhi kepada kita. Selama kita tetap istiqomah di atas kebenaran. Walaupun idealnya, ya kalau kita punya uang sih, ya kita pindah saja. Itu kan ideal, tapi kan tidak semudah itu, apalagi kita di Jakarta ini. Ya, yang penting bentengi dulu diri dengan kebaikan nih. Harus jadi orang baik dulu. Ya, sama dengan anak. Bimbing dulu anak kita. Ya, bimbing anak kita sejak umur 7 tahun, umur 10 tahun sampai seterusnya. Meskipun anak kita itu kuliah di tempat yang nggak benar, insya Allah kerusakan akhlak teman-temannya nggak ngaruh kepada anak kita. Ya, nggak ngaruh. Tapi harus kebaikannya itu atas dasar kesadaran, tidak kebaikan terpaksa. Mohon maaf, Pak, karena kita ini praktisi pondok. Ya, anak pondok itu kalau baik karena dibina, karena pembina, itu ini ceramah Ustaz Firanda kemarin saya dengar, Dr. Firanda. Kalau ada anak pondok baik karena bergantung kebaikannya kepada pembina, itu ketika kuliah bisa-bisa dia buka jilbab. Bisa-bisa dia buka jilbab. Dan saya pernah nangani kasus seperti ini. Ya, kenapa? Karena baiknya itu bukan dasar kebaikan dirinya, tapi karena merasa dipantau orang. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Anak kita harus jadi orang baik karena kesadaran sendiri, bukan karena terpaksa dari kita orang tua. Nah, kalau dia sudah benar, kalau dia sudah baik, meskipun dia sekolah di tempat yang mungkin akhlak teman-temannya nggak bagus, insya Allah keburukan akhlak temannya tidak mempengaruhi dia. Ketika kuliah juga begitu, ya.
Maka bentengi dulu diri kita, kata Allah, dengan memperbaiki diri. Mukhbiran lahu annahu man aslaha, barang siapa yang terus menjaga aturan-aturan Allah, memperbaiki dirinya, la yadurru fasadu min fasadi minan nas. Ini kata kuncinya, kata Ibnu Katsir. Kerusakan orang lain tidak mempengaruhi kepada diri kita. Ya, tidak mempengaruhi. Kalau kita dasarnya orang baik, kerja di tempat nggak benar, ya, banyak main-main bawah meja katanya, ya, hati kita akan berontak. Karena dasar kita dasar orang baik. Ya. Tapi kalau dasar sudah tidak baik, kecebur ke tempat kerja seperti itu, wah, kita juga main tipu-tipuan itu. Main suap-suapan, karena dasarnya kita bukan orang baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sawa'un kana qariban minhu au ba'idan. Apakah dia orang dekat kita, apalagi orang jauh. Ya, kita punya teman dekat, akhlaknya gak benar, maka kebaikan kita ini tidak mudah dipengaruhi oleh teman yang gak benar itu. Apalagi orang jauh, ya, orang yang jarang ketemu dengan kita. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. An Ibnu Abbas inda tafsir hadhihi al-ayah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala, idza mal abdu ata'ani fima amartahu bihi minal halal wal harami. Apabila, kata Allah dalam hadis qudsi, aku perintahkan hambaku, idza amartuhu, apabila aku perintahkan dia dan dia taat kepadaku, kata Allah, terhadap apa yang aku perintahkan ia lakukan, apa yang aku haramkan kepadanya ia tinggalkan, fala yadurruhu man dhalla ba'dah, maka tidak ada kekuatan yang akan menyesatkan dia. Ya. Maka kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang sudah tegak di atas hidayah sunnah. Mohon maaf Pak, sebanyak apapun perkara bid'ah di sana, insya Allah tidak mempengaruhi kepada kita. Insya Allah. Kalau kita sudah tegak di atas sunnah, ya, sebanyak apapun perkara bid'ah di sekeliling kita, insya Allah nggak ngaruh, nggak ngefek, kata orang, nggak ngefek. Karena kita sudah membentengi diri dengan perkara sunnah. Ya, makanya kuncinya Bapak Ibu, perdalam sunnah. Maka perkara bid'ah menyambar dari seluruh penjuru angin, gak mempengaruhi kepada kita. Kalau tauhid kita sudah benar, ya, tauhid kita sudah benar, sebanyak apapun praktek kesyirikan gak bakal berpengaruh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, fala yadurruhu man dhalla ba'dah, tidak ada kekuatan yang bisa menyesatkan dia. Idza amila bima amartahu bihi, jika dia mengamalkan apa-apa yang aku perintahkan kepadanya. Jadi orang itu mudah terpengaruh dengan keburukan, dengan dosa, dengan kesesatan, karena dia juga nggak kokoh. Ya, belajar sunnahnya juga, ya, nggak terlalu serius lah. Akhirnya udah belajar sunnah, ikut lagi kepada perkara beda, karena nggak kokoh sunnahnya Pak. Tapi kalau sunnah dia kokoh, diserang dia oleh praktek bid'ah, nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sesudah itu kata pengarang kitab, ya, baru saya masuk ke buku. Tadi saya baca tafsir Ibnu Katsir.
Wa hadhihi al-ayatu zahiruha anna al-insana idza ihtada bi nafsihi fa innahu la yadurru dhalalun nasi. Kalau kita sudah istiqamah di atas hidayah, serusak apapun orang enggak akan mempengaruhi kita. Li'annahu istiqamah bi nafsihi, karena istiqamah kita ini bukan karena orang lain, ya, bukan karena baik ikut-ikutan. Nah, itu yang nggak bagus, Pak. Orang baik karena ikut-ikutan, tapi kita ini jadi orang baik modal istiqamah, ya, sehingga berkawan dengan orang nggak benar nggak ngaruh, berada di lingkungan nggak benar nggak ngaruh, karena kebaikan kita ini atas dasar kesadaran, bukan karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan bahaya, ya. Dibawa kemana dia ikut kemana, ya. Dibawa jadi orang baik dia jadi orang baik, dibawa orang nggak benar dibawa jadi orang nggak, itu namanya ikut-ikutan, ya. Kalau dia bekerja di tempat yang bagus-bagus, orang bagus dia. Tapi kalau di tempat pekerjaannya banyak suap-suap, jadi ikut nyuap juga dia, ikut tersuap. Dia baiknya karena orang lain, ya. Tapi kata pengarang kitab istiqamah binafsih, dia baik karena kesadaran dirinya. Saya contohkan tadi anak pondok, kalau dia baik di pondok karena pembina, di luaran kata Dr. Firanda dia itu rusak. Tapi kalau dia baik kesadaran sendiri, insya Allah di luar tetap jadi orang baik. فإذا استقام بنفسه فشأن أجره على الله عز وجل فقد يفسر بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدا يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة وليس ذا كذلك. Tidak ada maksud yang lain kecuali ini maksudnya, kata Syekh Al-Utsaimin. Fa inna Allah ashtarafa, Allah mensyaratkan likauni man dhalla la yadurruna an nahtadiya, ya. Ada orang yang ingin menyesatkan kita, nggak bisa, Pak, nggak bisa, ya. Orang ingin menjerumuskan kita pada praktek dosa, nggak bisa, ya. Kita ini terkenal baik di kantor, terkenal baik di tetangga, mau saya coba imannya, bener nggak dia orang baik ini? Nggak ngaruh, ya, karena kita udah baik karena Allah, bukan karena manusia. Nah, sesudah kita memperbaiki diri kita, ya, namanya salih, baik diri sendiri. Ternyata ayat ini menganjurkan kepada kita tidak cukup sekedar jadi orang baik untuk dirinya, harus naik tingkat. Apa itu? Muslih. Apa bedanya salih dengan muslih? Kalau salih baik untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih, dirinya baik dan berusaha untuk memperbaiki orang lain. Nah, tapi itu syaratnya harus kuat. Bagaimana kita mau memperbaiki orang lain kalau diri kita juga belum baik? Ya, akhirnya ya mohon maaf, melarang saya, kamu sendiri berbuat, kan begitu, ya. Nasihatin istri orang pakai jilbab, istrinya sendiri kan susah, Pak, ya. Perbaiki dulu diri kita, karena dakwah apalagi sudah masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling penting itu adalah keteladanan. Ini yang disebut oleh para ulama lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan baik itu lebih berbekas daripada ucapan-ucapan, ya. Kita minta istri kita rajin sholat tahajud, kita suami nggak rajin sholat tahajud. Bagaimana istri mau rajin sholat tahajud, ya? Kita minta istri kita rajin baca Quran, kita sendiri tidak meneladani istri rajin baca, nggak bisa. Makanya perbaiki dulu diri kita, ya, sebelum memperbaiki orang. Itu namanya muslih,
ya, muslih, salih, muslih. Baik untuk diri dan memperbaiki orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetapi ya, apakah saya harus benar-benar jadi orang baik, tidak punya dosa lalu memperbaiki orang lain? Nggak bisa. Karena kita bukan hanya malaikat yang nggak punya salah. Ya, hanya malaikat yang nggak ada dosa. Selama kita ini, saya manusia, ada dosanya. Maka itu jangan menjadi kendala untuk menasihati orang lain. Ya, jangan jadi kendala. Sembari kita terus memperbaiki diri kita, maka kita harus ya beranjak untuk memperbaiki orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, ya. Bab taghlidz al-uqubah min amri bil ma'ruf aw nahy anil munkar wa khalaf qawlihi wa fi'lihi. Tapi sebelum saya masuk pada bab berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Terkait dengan hadis terakhir tadi. Monggo, silakan. Itu dulu, sebentar Pak, itu dulu. Monggo. Ustaz mengatakan Al-Quran itu nggak cukup dibaca, tapi harus ditadaburi. Mana yang lebih utama, baca, ditadaburi, terus dibaca, diawalkan, diamalkan, disampaikan. Ya. Bedanya apa? Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini ta'amul ma'al Quran, berhubungan dengan Quran ada tingkatan-tingkatan. Ada yang hanya sampai pada tingkatan pembaca. Tingkatan pembaca. Nah, kalau tingkatan pembaca itu yang penting kejar target. Satu hari satu juz. Sehingga setiap 1 bulan khatam 1 kali. Nah, itu bagus. Tapi nggak cukup. Ya, kita harus naik ke level berikutnya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah liyatadabbaru. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, bagaimana Al-Quran itu ditadaburi, ya, ditadaburi. Jadi tidak sekedar dibaca. Maka firman Allah Subhanahu wa taala surah Shad ayat 29. Surah Shad ayat 29. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu, kitab yakni Al-Quran, anzalnahu yang kami turunkan kepadanya, ya, liyadabbaru ayatihi. Nah, ini telah tujuan Quran diturunkan. Diturunkan, apa tujuannya? Liyadabbaru, agar kalian apa? Mentadabburinya. Ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Setelah kita tadabburi, kita berikan peringatan kepada orang lain. Ya. Tapi ya sekali lagi kita ini punya level. Kalau ingin merasakan nikmatnya Quran, gak cukup sekedar dibaca, tapi harus ditadaburi. Itu sampai pada level didakwahkan. Ya. Kemarin saya ceramah di pengajian ibu-ibu, lista'lim apa ini. Jadi kalau untuk orang seperti, mohon maaf ya, orang baru belajar, ya targetnya lancar dulu baca. Nah, itu targetnya. Gimana caranya agar dia lancar? Kalau orang sudah lancar,
tidak cukup sekedar membaca. Maka Ibnu Qayyim berkata, qara'tul Qur'ana ayatan ma'a tadabburin ahabbu min qiraati Qur'anan. Ya, itu ungkapan Ibnu Qayyim. Saya baca Al-Qur'an satu ayat dan saya faham maknanya, itu lebih saya cintai daripada membaca Quran 30 juz tapi saya tidak paham maknanya. Ya. Jadi ada saatnya kita sekedar membaca. Maka saya sering katakan ada jam tertentu kita mentadaburi. Misalkan habis maghrib sampai isya kita baca. Ya. Habis subuh setelah zikir pagi kita membaca. Ya, sempatkanlah 1 jam dalam sehari mentadaburi. Coba saya tanya pada diri saya dan kita semua. Saya yakin kita ini sudah khatam semua Quran, Pak, ya? Ramadan kemarin ya rata-rata 5 kali lah. Ya, ada orang Sulawesi khatam 60 kali Ramadan kemarin. 60 kali 1 bulan. Berarti sehari khatam 2 kali. Dapat hadiah umroh. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Jawabannya hampir sama. Semua kita ini sudah pernah mengkhatamkan. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa di antara kita yang sudah khatam membaca terjemahnya? Sudah pernah? Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga. Siapa di antara kita yang sudah ngerti mentadaburi ayat demi ayat? Nah, sedikit. Jadi itu akan nikmat sekali Quran kalau ditadaburi. Tapi sekali lagi kita ini baru sampai pada level menikmati bacaannya, tidak masalah. Level kita sampai di situ. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, ya baca, ya tadaburi, ya hafal sampai kepada nanti dakwahkan. Ya, jadi ada level-levelnya. Demikian. Ada yang lain silakan. Terjawab sudah? Ya, jazakallah. Lanjut. Dalilnya apa tadi? Surah apa, Pak? Surah apa tadi dalilnya? Surah Shad ayat berapa? 29. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, untuk ditadaburi. Iya. Mentadaburi itu pertama ya dibaca, kedua faham maknanya, ketiga sampai membekas dalam hati, sampai kepada mencucurkan air mata. Itu mentadaburi, ya. Nah, setelah mentadaburi naik level, 2 level lagi. Amalkan, perjuangkan. Ya. Jadi baca. Ini kalau udah level orang sudah lancar. Kalau yang belum lancar, ya bagaimana dia mengejar untuk memperlancar. Jadi setelah dia lancar baca, faham maknanya. Saya tadi katakan, Imam Syafi'i baca Al-Quran, khatam 1 bulan berapa kali tadi? 60 kali, Pak. Tapi bacaan Quran Imam Syafi'i itu meskipun cepat dia udah ngerti itu semua maknanya. Gak bisa kita mengikutinya. Dia udah ngerti itu. Nabi kalau baca Quran, sholat tahajud berapa juz beliau baca? Kita udah belajar dalam bab mujahadah. Hampir 5 juz Nabi baca sholat tahajud. Bacaannya agak cepat. Beliau ngerti semua yang beliau baca itu. Pernah 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran habis. Beliau ngerti semua. Ya, tidak perlu lagi pakai terjemahan. Ya, karena memang udah bahasanya, udah ngerti. Ya. Sampai pada ya menangis. Menangis. Nah, untuk mentadaburi sampai pada level menangis, soal kebersihan hati. Soal kebersihan hati. Makanya Bapak Ibu, pertama,
Jangan baca Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Itu pertama. Jangan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Yang kedua, jangan membaca Al-Quran dengan HP. Jangan. Kenapa? Kalau kita baca Quran dengan HP, ada keinginan buka dulu WhatsApp. Apalagi kalau ada Facebooknya, buka dulu Facebook. 1 jam baca Quran, sebenarnya 1 jam waktunya. Itu bisa dibagi berapa itu? Sekian untuk baca, sekian untuk main. Tapi matikan dulu aktivitas dunia, baru baca. Siapkan, saya sampaikan kepada kita, tidak cukup kita punya Quran terjemah. Saya sarankan semua, setiap kita punya buku tafsir di rumah. Paling tidak punya tafsir Ibnu Katsir di rumah. Ya, nggak cukup sekedar baca terjemahan, Pak. Nggak cukup. Maka Bapak punya tafsir di rumah? Tafsir apa saja? Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ada? Tafsir apa? Terjemahan itu. Kedua? Jalan lain ya. Saya sarankan semua punya tafsir Ibnu Katsir. Ya, semua buka. Itu kita akan merasakan nikmatnya Quran. Ya, saya terus terang karena mohon maaf, saya bisa bahasa Arab sedikit. Saya kalau baca Quran 1 halaman, saya buka tafsirnya. Saya baca 1 halaman, saya buka tafsirnya. Tidak semua 1 halaman. Ya, maka setiap hari saya ada tulisan tentang tafsir Quran. Saya bikin status. Setiap hari Jumat saya kirim ke jamaah yang ada di kontak saya. Yang itu adalah tafsir-tafsir yang saya baca, lalu saya kirim. Itu merasakan nikmatnya betul dengan Quran, Pak. Ya, makanya Bapak harus punya tafsir Ibnu Katsir di rumah. Paling tidak itu dah, cukup dah 1 dulu. Kecuali pada level ustadz nggak cukup. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Qurtubi, yang versi Indonesia bagus kalau dilengkapi sekedar pelengkap, bukan inti. Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, itu bagus, tapi tidak menjadi rujukan inti. Yang rujukan inti tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir As-Sa'di, ya. Itu kita merasakan nikmatnya mentadaburi Al-Quran. Demikian. Ada yang lain silakan. Kalau tidak, masuk pada bab berikutnya. Bab berikutnya halaman 207. Bab taghlidhi uqubatin. Bab tentang beratnya siksa orang yang memerintahkan kebaikan. Siksa terhadap orang yang menyuruh orang berbuat baik. Uqubati man amara bima'ruf aw nahi an munkar wa khalafa qawlihi, ya, wa fi'lihi. Nauzubillah min dzalik. Dia nyuruh orang berbuat baik tapi dia sendiri melupakan dirinya. Dia larang orang berbuat mungkar tapi dia sendiri melakukan kemungkaran. Dalam bahasa hari-hari disebut dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, tapi secara gambaran umum tadi surah, ya, yang tadi kita baca surah Al-Maidah tadi ayat 105. Bagaimana kita ini berusaha jadi orang baik dulu. Perbaiki dulu diri kita. Perintah Allah kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Larangan Allah kita tinggalkan, harus sekuat tenaga. Tapi ingat, kita ini bukan malaikat. Suatu saat kita akan berdosa. Itu tidak menjadi penghalang kita mengajak orang berbuat baik. Yang dimaksud oleh bab ini, dia lupa pada dirinya. Sementara lisannya pandai mengajak orang. Dia sengaja melupakan dirinya. Dia larang orang, ya, dia suruh orang salat berjamaah,
tapi dia sendiri nggak tampak di masjid. Ini namanya kabura maqtan indallah. Ya. Nah, seperti biasa beberapa ayat yang disampaikan. Yang pertama Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa kepada diri sendiri. Ya. Wa antum tatluna al-kitab, kalian baca Quran, ya, baca Quran, tapi tidak mau berpikir, hanya sekedar memperindah bacaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat yang kedua yang tadi sudah saya baca, surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah terhadap orang yang menyuruh berbuat baik tetapi dia sendiri yang melanggarnya. Maknanya secara rutin dia langgar itu. Tapi kalau sesekali, ya itu manusia. Ya. Dia larang orang berzina. Tapi dia sendiri berzina. Ya, itu yang disebut dengan kabura maqtan. Ayat yang terakhir Hud ayat 88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab berkata, yakni Imam Nawawi, babu taghlidhi uqubati, yang tadi sudah kita baca judul babnya, lima kana al-bab alladhi qablahu min wujubil amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Setelah dibahas tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, ya, wajib hukumnya tentu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau di Arab Saudi ada namanya Dewan Hizbah, Hibs, apa namanya, itu menjadi mata kuliah saya dulu. Ada polisi khusus, ya, polisi khusus, ya, Hizbah namanya. Ada polisi khusus. Jadi tidak semua polisi, ada polisi khusus yang bertugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu resmi negara, ya, resmi negara. Kalau di Arab Saudi ada. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengajak orang berbuat baik, mencegah dari berbuat mungkar, kana al-munasibu dzikri hadzal babi fi taghlidhi uqubati min amri bil ma'ruf wa lam yaf'alhu. Kaitannya dengan bab ini, jangan sampai kita menghidupkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa kau mencegah dia? Nah, ini kewajiban dari Allah. Sementara dia sendiri pelaku. Nah, maka ini kaitan bab. Ya. Kenapa kau melarang dia? Allah menyuruh kita nahi, tapi kamu sendiri melakukan. Maka inilah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia bukan orang yang jujur. La yakunu sadiqan fi amrihi wa nahyi. Jangan-jangan dia mencegah orang berbuat keji, mengajak orang berbuat mungkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar hanya sekedar cari simpati, hanya sekedar cari pujian. Sementara dia sendiri pelaku dosa. Maka dakwah seperti ini nggak akan berhasil. Amar ma'ruf seperti ini nggak akan berhasil. Pantas kami begini, berbusa-busa mulutmu, nggak bisa, karena kamu sendiri pelaku dosa. Ya, jadi la yakunu shadiqan fi amri wa nahi, nggak jujur dia, tidak jujur. Sebab orang yang jujur itu, ya berbuat kebaikan, baru dia berani mengajak orang berbuat baik. Orang yang jujur itu mencegah orang berbuat keji,
dan dia adalah orang pertama yang meninggalkan apa? Perkara yang keji itu. Itulah orang yang jujur terhadap diri sendiri. Jangan sampai, mohon maaf, kita ini dicap orang baik, tapi sebenarnya kita bukan orang baik. Itu bahaya sekali. Ya. Jangan sampai kita terkesan orang saleh, karena sering mengajak orang, apalagi orang kayak kami nih, sering ceramah, auzubillah ya. Jangan sampai orang mengecap kita ini orang saleh, tapi pada hakikatnya kita ini penjahat kalau diri sendiri. Saya akan bacakan satu hadis. Mungkin ada di dalam bab ini, saya belum membaca. Peringatan bagi saya, bagi kita. Ada orang di hari akhir, Pak. Ada orang di hari akhir. Dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah, kata Nabi. Gunung yang paling besar di dunia. Gunung Tihamah. Begitu dia menghadap Allah, ternyata kebaikannya tidak ada. Padahal dia ahli ibadah. Menghadap Allah, membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Begitu berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala, kebaikannya tidak ada sedikit pun, tidak ada. Kata Nabi, kata sahabat kepada Nabi, "Sifna ya Rasulullah." Sifati kepada kami ya Rasul, kenapa bisa seperti itu? Orang itu adalah di hadapan orang lain tampak dia orang salih, tampak dia orang baik di hadapan orang lain. Ya. Dari lisannya, dari ucapannya, dari perbuatannya, dia orang baik, kelihatan oleh orang lain. Tapi ketika dia sendirian, tidak ada lagi mata manusia melihat dia, hanya antara dia dengan Allah. Sebenarnya dia adalah pendosa, kata Nabi. Sebenarnya dia adalah pendosa. Tapi kalau di tengah orang banyak, orang mengira dia adalah orang saleh. Ya. Tapi kalau antara dia dengan Allah, larangan-larangan Allah dia langgar, gak ada yang ngawas. Kalau udah dengan orang lain, hebat dia baca Qur'annya. Ya, tapi kalau sudah sendirian, habis waktunya dengan media sosialnya. Inilah orang, bagaimana dakwahnya akan berpengaruh kepada orang lain. Ya, maka nasihat-nasihatnya hanya sekedar pemanis saja. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Di satu sisi kita terus memperbaiki diri kita, tapi di sisi yang lain kita juga harus peduli kepada orang lain. Kuncinya adalah perbaiki diri kita, terutama saat tidak ada mata yang memantau kita, hanya kita dengan Allah. Saya kira cukup kajian kita, dan saya ingin ingatkan pada kita, kurang lebih 7 atau 6 hari lagi kita akan masuk di hari-hari terbaik, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kerinduan kita pada 10 terakhir Ramadan tidak disangsikan. Tapi jangan sampai kita menganaktirikan 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Bahkan kata ulama, siang hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih bagus daripada siang hari tanggal 10 terakhir Ramadan. Secara siangnya 10 pertama Zulhijjah lebih utama daripada 10 terakhir Ramadan. Secara malam 10 terakhir lebih utama daripada malam 10 pertama Zulhijjah. Maka dicatat baik-baik apa amalannya. Yang pertama adalah perbanyak takbir tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya, sampai habis hari-hari tasbih, hari-hari makan. Yang kedua, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, full 9 hari. Sunnah hukumnya. Puasa full tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak, puasakan hari-harinya,
Kalau juga tidak, maka puasakan Arafahnya. Ya, puasakan Arafahnya menghapus dosa dua tahun. Nah, yang berikutnya kurban. Mudah-mudahan tahun ini kita tidak sekedar beli tusuk sate, Pak. Insya Allah kita tahun ini beli kambing lah, ya, ikut bagian kurban sapi. Ya. Nah, kalau ada kemampuan berangkat haji. Ya, inilah ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Sekaligus Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya mohon izin kurang lebih 2 bulan tidak bisa membersamai Bapak Ibu dalam kajian ini. Kurang lebih 6 sampai 7 pertemuan. Atas izin Allah besok jam 11 pagi kami akan berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat bersama istri, mudah-mudahan doanya perjalanan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun lebih, mohon maaf ya, dan insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di akhir-akhir bulan Juli ya, atau bulan Agustus. Barakallahu fikum. Kalau memang harus ada pengganti